Malam mulai merayap di Banyuwangi ketika Rina menapakkan kakinya di terminal bus. Angin laut membawa aroma asin yang khas, mengingatkannya pada masa kecilnya di daerah pesisir. Ia baru saja tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta untuk mengunjungi keluarganya yang sudah lama tak ia temui. Meski mengenakan pakaian santai, naluri militernya tetap terjaga. Matanya waspada, mengamati setiap sudut jalan yang mulai lengang. Namun, ada sesuatu yang ganjil malam itu. Di sebuah persimpangan, ia melihat kerumunan kecil. Beberapa pengendara motor tampak berdiri dengan wajah gelisah, sementara beberapa polisi berseragam sibuk mencatat sesuatu. Tak jauh dari situ, seorang pria parubaya terlihat berdebat dengan seorang polisi yang bersikap arogan. "Pak, saya cuma pulang kerja. STNK saya ada, SIM saya ada. Kenapa saya tetap kena tilang?" Suara pria itu bergetar, setengah putus asa. Rina mengamati lebih dekat. Polisi itu tetap bersikeras, meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah di tempat. Pria itu tampak kebingungan, sementara beberapa pengendara lain hanya bisa pasrah membayar agar segera pergi. Naluri keadilannya mulai terusik. Ia tahu persis bagaimana razia resmi dilakukan, dan ini jauh dari prosedur yang benar. Saat ia mendekat, seorang ibu dengan anak kecil di boncengan motornya mulai menangis ketika seorang petugas lain mengancam akan menyita kendaraannya. "Kalau nggak ada uang, bawa aja ke kantor. Mau pulang jalan kaki." Suara kasar itu membuat darah Rina mendidih. Ini bukan sekadar razia biasa. Ini pemerasan terang-terangan. Tanpa pikir panjang, Rina melangkah maju. "Ada masalah apa di sini, Pak?" Tanyanya dengan suara tenang tapi tegas. Beberapa polisi meliriknya dengan curiga, tidak mengenalinya sebagai anggota Kopassus karena ia berpakaian sipil. Salah satu dari mereka, seorang brigadir bertubuh kekar, menatapnya dengan sinis. "Bukan urusanmu, Mbak. Pergi aja kalau nggak mau kena tilang juga," katanya ketus. Rina tersenyum tipis, tetap tenang meskipun dadanya sudah penuh amarah. "Kalau ini razia resmi, saya ingin lihat surat tugasnya. Dan kenapa ibu ini ditilang? Apa kesalahannya?" Ia berbicara dengan nada datar, namun ada ketegasan yang membuat beberapa polisi tampak gelisah. Mereka saling pandang, menyadari bahwa perempuan ini bukan orang biasa. Brigadir tadi melangkah lebih dekat, mencoba menunjukkan dominasinya. "Saya bilang pergi," atau belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Rina menangkis gerakannya dengan cepat dan mengunci pergelangan tangannya dengan teknik yang hanya dikuasai oleh pasukan khusus. Si brigadir meringis kesakitan, sementara yang lain terkejut, tidak menyangka bahwa perempuan ini bisa melawan. Suasana menjadi tegang. Para pengendara mulai memperhatikan, beberapa dari mereka bahkan merekam kejadian ini dengan ponsel. Rina tetap berdiri tegap, melepaskan cengkeramannya sebelum berkata pelan, "Saya beri kalian kesempatan untuk pergi dan hentikan semua ini, sebelum masalahnya jadi lebih besar." Matanya menatap tajam ke arah para polisi itu, menantang mereka untuk melakukan langkah selanjutnya. Malam itu, Banyuwangi menjadi saksi awal dari sebuah perlawanan. Suasana di persimpangan semakin tegang. Beberapa polisi yang awalnya percaya diri kini mulai tampak ragu. Rina berdiri tegak, tatapannya tajam menusuk satu persatu wajah para petugas yang terlibat dalam razia ilegal itu. Mereka jelas tak menyangka akan mendapat perlawanan dari seorang wanita. Beberapa pengendara yang masih berada di tempat kejadian menunggu dengan penuh berharap kehadiran Rina bisa mengubah keadaan. Brigadir yang tadi ditundukkan Rina akhirnya bangkit kembali dengan wajah merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan umum. "Kamu siapa? Hah, berani macam-macam sama polisi?" bentaknya, mencoba mengembalikan wibawanya. Tapi Rina tetap tenang. Ia melirik ke arah seorang polisi yang memegang buku tilang dan berkata, "Saya masih menunggu surat tugasnya. Kalau ini rahasia resmi, kalian pasti punya dokumen yang sah, bukan?" Para polisi itu saling pandang. Mereka tahu tidak bisa menunjukkan surat tugas karena razia ini memang ilegal. Seorang petugas lain, yang tampaknya lebih senior, mencoba meredakan ketegangan. "Mbak, lebih baik tidak ikut campur. Ini bukan urusanmu," katanya dengan nada lebih tenang, tapi tetap mengandung ancaman. Namun, Rina hanya tersenyum tipis. "Justru ini urusan saya. Saya tidak bisa membiarkan warga diperlakukan seperti ini." Brigadir yang tadi kalah dari Rina akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan gerakan cepat, ia mencoba menangkap lengan Rina, berniat membawanya ke mobil patroli. Namun, Rina sudah mengantisipasi.
Dengan cekatan, ia menghindar dan melakukan kuncian cepat, membuat pria itu kembali terhuyung ke belakang. Seketika, terdengar suara gemuruh dari warga yang mulai bersorak pelan, melihat ada seseorang yang berani melawan para polisi korup itu. Melihat keadaan semakin kacau, seorang polisi lain dengan tergesa-gesa menghubungi seseorang lewat radio komunikasi. "Kita butuh backup di sini, ada yang bikin masalah," suaranya terdengar panik. Rina mendengar itu dan sadar bahwa situasinya bisa bertambah rumit jika lebih banyak polisi datang. Ia harus mengambil keputusan cepat sebelum keadaan berbalik melawan dirinya. Di tengah situasi yang memanas, seorang pria tua yang tadi hampir diperas mendekati Rina dengan ekspresi penuh harap. "Mbak, terima kasih sudah membantu kami," katanya dengan suara gemetar. Rina hanya mengangguk, lalu menoleh ke arah warga lainnya. "Kalian semua punya hak untuk menolak razia ilegal seperti ini. Jangan takut melawan ketidakadilan," katanya lantang. Beberapa pengendara yang sebelumnya diam mulai mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian tersebut. Polisi-polisi yang ada di tempat mulai merasa terpojok. Mereka tahu jika rekaman ini tersebar di media sosial, mereka bisa kehilangan segalanya. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik kepada brigadir yang masih kesakitan, "Kita harus pergi sebelum ini jadi makin parah." Setelah beberapa detik yang terasa panjang, akhirnya para polisi itu mundur. Mereka masuk ke dalam mobil patroli dan pergi dengan wajah penuh amarah. Warga bersorak pelan, sementara Rina tetap diam, matanya mengamati mobil-mobil patroli yang pergi menjauh. Ia tahu masalah ini belum selesai. Malam itu, ia telah membuka luka yang selama ini ditutup rapat oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Kini, mereka tahu siapa dirinya, dan pertempuran yang lebih besar mungkin baru saja dimulai. Keesokan harinya, Rina duduk di sebuah warung kopi kecil di sudut kota Banyuwangi. Matanya menatap lurus ke layar ponsel, melihat beberapa video dari kejadian semalam yang kini mulai menyebar di media sosial. Komentar demi komentar bermunculan, banyak warga mendukung tindakannya, namun tak sedikit pula yang memperingatkan bahwa ia telah mengusik sesuatu yang berbahaya. Ia tahu bahwa setelah kejadian itu, para oknum polisi yang terlibat pasti tidak akan tinggal diam. Sambil menyeruput kopinya, ia mulai mendengar bisikan dari pengunjung warung lain yang membicarakan razia ilegal yang semakin marak di kota itu. Beberapa pengendara bahkan mengaku sering diperas tanpa alasan jelas, dan jika menolak, mereka diancam akan dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan yang dibuat-buat. Seorang pria tua yang duduk di dekatnya akhirnya angkat bicara, "Sudah lama mereka melakukan ini, Mbak. Kami cuma rakyat kecil, mana berani melawan. Kalau ada yang berani protes, besoknya pasti ada saja urusannya dengan polisi." Rina menyimak dengan seksama. Ini bukan sekadar kasus rahasia liar biasa, melainkan skema pemerasan sistematis yang sudah berlangsung lama. Para korban tidak hanya pengendara biasa, tetapi juga pedagang, supir angkot, hingga nelayan yang melintas di jalur tertentu. Bahkan, ada rumor bahwa uang hasil pemerasan itu tidak berhenti di tingkat bawah, melainkan mengalir ke oknum perwira tinggi di kepolisian setempat. Tepat saat ia sedang berpikir, seorang pria mendekatinya dengan raut wajah penuh kewaspadaan. Ia memperkenalkan diri sebagai Budi, seorang jurnalis lokal yang telah lama mencoba mengungkap kasus korupsi di Banyuwangi. "Saya melihat apa yang Mbak lakukan tadi malam," katanya pelan. "Dan saya juga sudah lama mengumpulkan bukti soal jaringan mereka. Tapi saya butuh seseorang yang bisa bertindak lebih dari sekadar menulis berita." Rina menatap Budi dengan penuh minat. Jika pria ini memang memiliki bukti konkret, maka mereka bisa melakukan lebih dari sekadar melawan di jalanan, mereka bisa membongkar sistem yang telah mencengkeram kota ini. Namun, ia juga sadar bahwa semakin dalam mereka menyelidiki, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. "Apa yang kamu tahu?" tanyanya. Budi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto serta rekaman suara. Salah satunya adalah percakapan seorang polisi dengan seorang pria berjas yang tampaknya adalah pengusaha besar. Dalam rekaman itu, mereka berbicara tentang setoran dan bagaimana razia digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan uang tambahan. "Ini baru sebagian kecil. Saya yakin ada lebih banyak orang yang terlibat, termasuk orang-orang dari atas," kata Budi serius. Rina menghela napas. Ini lebih besar dari yang ia kira. Jika benar ada pengusaha dan perwira tinggi yang terlibat, maka mereka tidak hanya menghadapi sekelompok polisi jalanan, tetapi juga jaringan yang lebih kuat dan berpengaruh. Namun, hal itu tidak membuatnya mundur. Justru,
Itu semakin membangkitkan semangatnya untuk bertindak. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat sebelum mereka sadar bahwa kita mengendus jejak mereka, ujar Rina mantap. Dengan informasi baru ini, Rina dan Budi memutuskan untuk bekerja sama. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak bukti, mencari tahu siapa dalang sebenarnya, dan memastikan bahwa kejahatan ini tidak lagi bisa disembunyikan. Namun, mereka tahu satu hal dengan pasti, setelah malam itu, musuh mereka pasti juga sedang mengawasi. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam semakin larut ketika Rina dan Budi meninggalkan warung kopi. Jalanan yang tadi ramai kini mulai sepi, hanya sesekali motor melintas di kejauhan. Mereka berjalan menuju tempat parkir, namun naluri militer Rina segera menangkap sesuatu yang tak beres. Ada perasaan tidak nyaman yang merayap di punggungnya, seperti ada mata yang terus mengawasi. Jangan menoleh langsung, tapi kita sedang diawasi, bisik Rina pelan. Budi, yang awalnya santai, langsung merasa tegang. Mereka siapa? Tanyanya dengan suara rendah. Rina tidak menjawab, hanya mengamati bayangan yang bergerak di antara kendaraan yang terparkir. Sekilas, ia melihat dua pria berbadan tegap berdiri di sudut jalan, berpura-pura merokok tetapi jelas sedang memperhatikan mereka. Tanpa memperlihatkan kepanikan, Rina mempercepat langkahnya. Kita tidak bisa pulang langsung. Kalau mereka mengikuti, kita harus memastikan dulu apa niat mereka, katanya. Budi mengangguk, meskipun jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya ia merasa terancam karena pekerjaannya sebagai jurnalis, tapi kali ini ia bersama seseorang yang jelas tahu cara bertahan. Mereka berjalan melewati gang kecil di belakang pertokoan, berharap bisa menghindari perhatian. Namun, begitu mereka berbelok, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mereka mengikuti, gumam Rina. Tanpa pikir panjang, ia menarik Budi ke dalam sebuah lorong sempit dan menyandarkan tubuh mereka ke tembok. Dari bayangan, mereka bisa melihat dua pria tadi berhenti di ujung gang, mencari ke arah mereka. Salah satu pria mengeluarkan ponsel dan berbicara dengan seseorang. Mereka masih di sekitar sini. Jangan sampai lolos, suaranya berat dan penuh tekanan. Rina mengepalkan tangan. Ini bukan hanya kebetulan, mereka memang diburu. Tapi oleh siapa? Apakah dari kepolisian atau orang-orang yang lebih berkuasa? Budi mulai bernapas cepat, tapi Rina memberi isyarat agar ia tetap diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, kedua pria itu akhirnya berjalan menjauh. Kita harus cepat keluar dari sini. Mereka pasti punya lebih banyak orang di luar, bisik Rina. Budi mengangguk, masih berusaha menenangkan dirinya. Mereka mengambil jalur memutar menuju sebuah rumah tua yang ternyata adalah tempat persembunyian sementara Budi. Untuk sementara kita aman di sini, katanya sambil membuka pintu. Rina masuk, tetapi pikirannya masih berputar. Malam ini, mereka baru saja mendapat peringatan. Ini bukan sekadar ancaman biasa, ini adalah tanda bahwa musuh mereka telah menyadari keberadaan mereka dan siap melakukan apa saja untuk menghentikan mereka. Di dalam rumah, Rina menatap layar ponselnya, melihat pesan yang baru saja masuk dari nomor tak dikenal, berhenti sekarang, atau kau tidak akan melihat matahari esok hari. Matanya menyipit, mereka sudah mulai bermain kotor. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Rina menatap pesan ancaman di ponselnya tanpa ekspresi. Ia sudah terbiasa dengan peringatan seperti ini selama bertugas di militer, tapi kali ini berbeda. Ini bukan medan perang di hutan atau daerah konflik, ini adalah Banyuwangi, kota yang seharusnya aman bagi warganya. Namun, bagi mereka yang mencoba mengungkap kebenaran, tempat ini bisa berubah menjadi jebakan berbahaya. Budi, yang duduk di seberang meja, masih terlihat tegang. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri setelah insiden di gang tadi. Mereka benar-benar serius. Kita berurusan dengan orang-orang berpengaruh, katanya dengan suara pelan. Rina mengangguk, dan mereka pasti tahu siapa aku. Ancaman ini bukan sekadar gertakan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita. Suasana di dalam rumah Budi terasa semakin sunyi. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas, tetapi tak ada yang mencurigakan. Rina mulai memikirkan langkah berikutnya. Kita harus tahu siapa yang mengirim pesan ini. Bisa jadi mereka hanya ingin membuat kita takut, atau mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, ujarnya sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Tak lama, Rina menghubungi seorang rekannya yang masih aktif di militer. Aku butuh bantuan melacak nomor ini,
katanya singkat. Dari ujung telepon, suara seorang pria menjawab, berikan aku waktu beberapa jam. Rina tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan mendapatkan jawaban. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka punya cukup waktu sebelum musuh mereka bergerak lebih dulu? Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar dari luar. Rina dan Budi langsung terdiam. Instingnya langsung menyuruhnya mengambil posisi bertahan. Dengan gerakan cepat, ia menarik Budi ke balik lemari besar, sementara ia sendiri mengambil pisau lipat dari sakunya, senjata kecil yang selalu ia bawa untuk keadaan darurat. Langkah kaki mendekat ke pintu. Seseorang mencoba membuka kunci, lalu terdengar suara berbisik. Mereka di dalam, suara itu terdengar pelan namun jelas. Rina mengisyaratkan Budi untuk tetap diam. Napas pria itu semakin berat, tetapi ia berusaha menahan diri. Mereka tidak bisa keluar sekarang, mereka harus menunggu dan melihat siapa yang datang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, pintu akhirnya terbuka perlahan. Dua pria bertubuh kekar masuk dengan langkah hati-hati. Mereka bukan polisi berseragam, tetapi jelas bukan orang biasa. Salah satunya membawa sesuatu di balik jaketnya, senjata. Rina tidak menunggu lebih lama. Dengan gerakan cepat, ia melompat keluar dari persembunyian dan menyerang pria terdekat dengan kuncian cepat, membuatnya terjatuh ke lantai. Pria kedua tersentak dan mencoba menarik sesuatu dari balik jaketnya, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, Rina sudah menghantamnya dengan pukulan keras di dada. Ia terhuyung ke belakang, terbatuk, lalu ambruk. Budi, yang masih syok, akhirnya keluar dari tempat persembunyian. Siapa mereka? Tanyanya dengan suara gemetar. Rina menatap pria yang masih tersungkur di lantai dan menjawab dengan dingin, orang-orang yang tidak ingin kita melanjutkan penyelidikan ini. Rina mengikat tangan kedua pria itu dengan tali yang ia temukan di rumah Budi. Nafas mereka masih tersengal, tapi jelas mereka tidak lagi bisa bergerak bebas. Budi menatap mereka dengan cemas. Apa kita harus melaporkan ini ke polisi? Tanyanya, meski ia sendiri tahu jawabannya. Rina menggeleng. Kalau mereka bekerja untuk orang dalam, melaporkan hanya akan membuat kita semakin dalam masalah. Kita cari tahu siapa mereka dulu. Rina berjongkok di depan salah satu pria yang masih berusaha mengatur napasnya. Dengan nada dingin, ia bertanya, siapa yang mengirim kalian? Pria itu hanya menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, lalu meludah ke lantai. Kau pikir aku akan bicara? Katanya dengan suara serak. Rina tersenyum tipis, lalu menekan titik saraf di bahunya. Pria itu mengerang kesakitan. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main. Jadi, siapa bosmu? Pria itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menggeram. Kami hanya menjalankan perintah. Kami tidak tahu siapa di atas. Kami hanya diberi tugas untuk memperingatkan kalian agar berhenti. Rina menatap tajam, mencari tanda-tanda kebohongan. Siapa yang memberi perintah? Lanjutnya, kali ini, pria itu tampak ragu. Seseorang dari dalam kepolisian. Mereka bilang kalau kalian terus mencari masalah, kalian tidak akan selamat. Budi menelan ludah. Ini lebih besar dari yang mereka duga. Jika ada orang dalam kepolisian yang mengkoordinasikan semua ini, maka musuh mereka bukan hanya oknum kecil, melainkan jaringan yang lebih luas. Rina berdiri dan menatap Budi. Kita harus mencari tahu lebih jauh. Mereka hanya pion. Tapi setidaknya kita tahu bahwa mereka mendapat perintah langsung. Tiba-tiba, ponsel Rina bergetar. Pesan dari kontak militernya masuk, nomor yang kamu kirimkan terlacak ke seseorang bernama Iwan Prasetyo. Dia mantan polisi yang sekarang bekerja sebagai pengusaha keamanan. Terlihat sering bertemu dengan beberapa petinggi kepolisian di Banyuwangi. Rina membaca pesan itu dengan saksama. Nama itu terdengar asing, tapi jika benar dia memiliki hubungan dengan kepolisian dan dunia keamanan, maka bisa jadi dialah salah satu dalang di balik jaringan ini. Rina menunjukkan pesan itu kepada Budi. Kau pernah mendengar nama ini? Tanya Rina. Budi mengangguk dengan wajah serius. Iwan Prasetyo dulu dikenal sebagai polisi yang ambisius, tapi tiba-tiba keluar dari kepolisian dan mendirikan perusahaan keamanan swasta. Banyak yang bilang dia masih punya koneksi kuat di dalam, dan beberapa kali namanya dikaitkan dengan kasus-kasus pemerasan dan korupsi, tapi tak pernah ada bukti yang cukup untuk menjatuhkannya. Rina menghela napas. Sekarang mereka punya petunjuk jelas, tapi juga semakin dekat dengan bahaya. Jika Iwan benar-benar dalangnya, maka ia pasti sudah tahu bahwa mereka sedang menggali terlalu dalam. Mereka tidak bisa berhenti sekarang,
tapi mereka juga tidak bisa bergerak sembarangan. Kita harus menemukan lebih banyak bukti sebelum mereka menyerang lagi, ujar Rina. Di luar, malam semakin gelap. Suara jangkrik menggema di kejauhan. Namun, di dalam rumah kecil itu, ketegangan masih menyelimuti. Rina tahu bahwa ini baru permulaan. Pertempuran sebenarnya belum dimulai, dan musuh mereka pasti sudah merencanakan langkah berikutnya. Malam itu, setelah memastikan kedua pria yang menyerang mereka tidak akan menjadi ancaman sementara waktu, Rina dan Budi mulai menyusun rencana selanjutnya. Nama Iwan Prasetyo kini menjadi pusat perhatian mereka. Jika benar ia adalah dalang di balik razia ilegal dan praktik korupsi di Banyuwangi, maka mereka harus menemukan bukti yang bisa mengguncang jaringan kekuasaannya. Namun, mereka sadar bahwa melawan seseorang dengan koneksi kuat seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Budi mengeluarkan laptopnya dan mulai mencari informasi lebih dalam tentang Iwan. Dia punya beberapa bisnis keamanan, tapi anehnya, hampir semua kliennya adalah institusi pemerintah, gumamnya. Rina yang duduk di sampingnya mengamati layar dengan serius. Itu artinya dia masih punya akses ke sistem dan informasi kepolisian. Bisa jadi dia menggunakan jaringan ini untuk menjalankan operasi ilegalnya. Sambil terus menggali data, Budi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lihat ini, ada laporan lama tentang pengadaan alat keamanan di Banyuwangi yang melibatkan perusahaan Iwan. Tapi proyek ini tiba-tiba dihentikan tanpa alasan jelas, dan beberapa pejabat yang dulu mengurus proyek ini sekarang sudah pindah tugas atau menghilang dari sorotan. Rina menyipitkan mata, mungkin mereka dibungkam, atau lebih buruk lagi, mereka sudah tidak ada. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika Budi menemukan laporan transaksi mencurigakan dari salah satu rekening perusahaan Iwan. Ada transfer besar ke akun anonim setiap bulan. Jumlahnya tidak sedikit. Ini bukan pembayaran biasa, katanya. Rina mengangguk. Bisa jadi ini aliran dana untuk membayar orang-orang dalam atau mendanai operasi ilegalnya. Mereka harus mendapatkan lebih banyak bukti sebelum bisa mengambil langkah besar. Rina kemudian menghubungi seorang kenalan lama di kepolisian yang masih bisa dipercaya. Kau bisa cari tahu lebih dalam tentang operasi Iwan. Aku butuh data yang lebih konkret, katanya di telepon. Dari ujung sana, suara pria itu terdengar waspada. Aku bisa coba, tapi ini berbahaya. Jika mereka tahu aku membocorkan informasi, aku bisa jadi target berikutnya. Rina memahami risikonya. Aku tidak akan menarikmu terlalu dalam. Hanya cari tahu apa yang bisa kau temukan tentang transaksi ilegal atau keterlibatannya dengan razia-razia liar di Banyuwangi, katanya. Pria itu menghela napas sebelum akhirnya menjawab, baiklah, beri aku waktu. Setelah panggilan berakhir, Rina menatap Budi. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus mulai mendekati lingkaran dalam Iwan. Budi menelan ludah. Maksudmu kita harus menyusup ke salah satu bisnisnya? Rina mengangguk. Ada satu tempat yang bisa kita mulai. Klub malam milik Iwan. Banyak informasi beredar di sana, dan kemungkinan besar anak buahnya sering berkumpul di tempat itu. Budi tampak ragu, tapi ia tahu ini satu-satunya cara. Baiklah, kita harus sangat hati-hati. Malam semakin larut, tetapi adrenalin mereka terus memuncak. Di luar, angin bertiup kencang, membawa aroma hujan yang mendekat. Pertarungan mereka belum selesai. Justru, ini baru akan dimulai. Malam itu, Rina dan Budi berdiri di depan sebuah klub malam yang terletak di pinggiran kota Banyuwangi. Lampu-lampu neon berkelap-kelip, sementara suara musik berdentum dari dalam, menandakan tempat ini penuh dengan pengunjung. Klub ini adalah salah satu bisnis milik Iwan Prasetyo, dan mereka tahu bahwa tempat ini bukan sekadar tempat hiburan, ini adalah pusat operasi di mana informasi dan transaksi ilegal mengalir dengan bebas. Kita masuk dengan tenang, jangan menarik perhatian, ujar Rina pelan. Budi, yang sudah mengenakan jaket kulit agar lebih menyatu dengan keramaian, mengangguk. Mereka berjalan melewati pintu masuk tanpa masalah, berpura-pura sebagai pelanggan biasa. Begitu di dalam, mereka disambut dengan aroma alkohol yang menyengat dan suasana riuh dari orang-orang yang berpesta. Rina dengan sigap mengamati sekeliling. Ia mencari sosok yang tampak mencurigakan, mungkin salah satu anak buah Iwan. Tak butuh waktu lama sebelum ia melihat seseorang yang familiar, seorang pria berbadan besar yang pernah ia lihat saat penyergapan di rumah Budi. Pria itu duduk di sudut ruangan bersama beberapa orang lainnya, berbicara serius sambil sesekali melirik ke arah pintu masuk. Dia ada di sana, bisik Rina kepada Budi.
Aku akan mencoba mendekat dan mendengar pembicaraan mereka. Kau cari tahu apakah ada ruangan khusus di sini. Biasanya tempat seperti ini punya ruang tersembunyi untuk transaksi ilegal. Budi mengangguk dan segera berjalan menjauh, berpura-pura memesan minuman di bar. Rina bergerak mendekati meja tempat pria itu duduk, berpura-pura menikmati musik sambil berdiri di dekatnya. Ia mencoba menangkap potongan pembicaraan mereka. Iwan sudah bilang, kita harus bereskan mereka sebelum terlalu jauh, kata salah satu pria. Kalau mereka sampai dapat bukti transaksi, kita semua dalam bahaya. Rina menahan napas. Mereka jelas sedang membicarakan dirinya dan Budi. Sementara itu, Budi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di dekat toilet, ada seorang pria yang tampak menjaga pintu ke ruangan lain. Ia melihat beberapa orang keluar masuk dengan wajah serius, ini bukan sekadar ruangan penyimpanan biasa. Ia segera kembali ke Rina dan berbisik, ada ruangan di belakang. Aku yakin itu tempat mereka menyimpan sesuatu yang penting. Rina memikirkan langkah berikutnya, kita butuh pengalihan. Kalau kita bisa membuat keributan kecil, kita bisa menyelinap ke sana tanpa dicurigai. Budi menatapnya ragu. Keributan seperti apa? Rina tersenyum tipis. Aku punya ide. Tanpa menunggu jawaban, ia bergerak menuju bar, lalu dengan sengaja menumpahkan minuman ke salah satu pengunjung yang tampak mabuk. Seperti yang ia harapkan, pria itu langsung marah dan mulai berteriak, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap, suasana klub menjadi ricuh. Keamanan mulai bergerak untuk melerai, dan di saat itulah Rina dan Budi menyelinap ke belakang, menuju pintu yang dijaga tadi. Mereka berhasil masuk tanpa terlihat. Di dalam, mereka menemukan ruangan kecil yang dipenuhi dokumen dan komputer. Ini jelas pusat administrasi dari operasi ilegal Iwan. Kita harus cepat, ujar Budi sambil mulai mengambil foto dokumen dengan ponselnya. Rina, sementara itu, mulai mencari sesuatu yang lebih signifikan, bukti kuat yang bisa menjatuhkan Iwan. Namun, sebelum mereka bisa menemukan lebih banyak, suara langkah kaki terdengar mendekat. Cepat, seseorang datang, bisik Rina. Mereka harus bertindak cepat sebelum tertangkap, atau mereka tidak akan keluar dari tempat ini dengan selamat. Rina dan Budi langsung mencari tempat bersembunyi saat langkah kaki semakin dekat. Ruangan itu kecil, dengan hanya satu pintu keluar, dan mereka tidak punya banyak waktu. Dengan cepat, Rina menarik Budi ke balik rak dokumen besar di sudut ruangan, berharap bayangan mereka tersamarkan di balik kegelapan. Pintu terbuka dengan kasar, dan seorang pria berbadan besar masuk, diikuti dua orang lainnya. Aku yakin tadi ada suara dari sini, ujar salah satu dari mereka sambil menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Rina menahan napas, tangannya menggenggam erat pisau lipat yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga. Jika mereka ketahuan, pertarungan tidak akan bisa dihindari. Salah satu pria berjalan mendekati rak tempat mereka bersembunyi, tangannya bergerak untuk memeriksa. Namun, sebelum ia bisa lebih jauh, suara gaduh dari luar ruangan membuat mereka teralihkan. Ada masalah di lantai dansa, teriak seseorang dari luar. Tanpa ragu, ketiga pria itu langsung berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Rina dan Budi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat, mereka keluar dari persembunyian dan menyelinap ke meja utama, di mana komputer masih menyala. Rina segera menancapkan flash drive yang sudah ia siapkan sebelumnya dan mulai mengunduh data. Kita tidak punya banyak waktu, bisik Budi, sementara Rina tetap fokus pada layar. Dalam hitungan detik, data mulai terunduh, rekaman transaksi keuangan, daftar nama pejabat yang diduga terlibat, serta bukti komunikasi antara Iwan dan oknum di kepolisian. Ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jika data ini tersebar, jaringan kriminal Iwan bisa runtuh. Tapi sebelum proses selesai, alarm berbunyi nyaring. Mereka telah ditemukan. Pergi sekarang, seru Rina sambil mencabut flash drive. Mereka berlari ke pintu belakang, tetapi suara langkah kaki mengejar mereka dengan cepat. Dua pria yang tadi masuk kini kembali, kali ini dengan ekspresi marah dan senjata di tangan. Berhenti atau kami tembak, salah satunya berteriak. Rina dan Budi tak punya pilihan selain terus berlari. Mereka menerobos pintu darurat dan keluar ke gang sempit di belakang klub. Malam itu, hujan mulai turun, membuat jalanan licin. Mereka terus berlari, tetapi suara langkah kaki pengejar semakin dekat. Budi hampir terpeleset, namun Rina menariknya dengan cepat. Jangan berhenti, katanya tegas. Di ujung gang,
mereka melihat sebuah motor terparkir tanpa pengawasan. Tanpa pikir panjang, Rina meretas kunci kontaknya dengan teknik yang ia pelajari di militer. Mesin motor menyala tepat saat pengejar mereka muncul di ujung gang. Dengan cepat, mereka melaju, meninggalkan para pengejar yang berteriak marah di belakang. Mereka berhasil lolos untuk saat ini. Namun, mereka tahu perburuan belum berakhir. Ini baru awal dari pertempuran sebenarnya. Rina dan Budi terus memacu motor mereka melewati jalanan gelap Banyuwangi. Hujan yang turun semakin deras, membuat pandangan terbatas dan jalanan licin. Mereka tahu tidak bisa langsung kembali ke rumah Budi atau tempat lain yang mudah dilacak. Kita harus cari tempat aman untuk sementara, ujar Rina, suaranya hampir tertelan angin malam. Budi mengangguk dan mengarahkan motor ke jalan kecil menuju desa di luar kota. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka tiba di sebuah rumah tua yang tampak tak berpenghuni. Ini rumah kakekku yang sudah lama kosong, kata Budi sambil membuka pintu yang berdebu. Mereka segera masuk dan mengunci pintu, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Rina menyalakan laptop dan mencolokkan flash drive yang berisi data dari komputer klub Iwan. Kita harus lihat apa yang kita dapatkan, katanya. Mereka berdua menatap layar dengan tegang. Dokumen-dokumen yang mereka curi berisi daftar transaksi ilegal, bukti penyuapan, dan bahkan rekaman percakapan antara Iwan dan beberapa pejabat tinggi di kepolisian. Ini lebih besar dari yang kita kira, ujar Budi terkejut. Iwan bukan hanya sekadar mantan polisi yang korup. Dia punya kendali atas banyak orang di pemerintahan. Rina mengamati salah satu dokumen yang menunjukkan jadwal pertemuan rahasia antara Iwan dan seorang petinggi kepolisian. Lihat ini, katanya sambil menunjuk layar. Ada pertemuan penting besok malam di sebuah villa di tepi pantai. Jika kita bisa mendapatkan bukti langsung dari pertemuan itu, ini akan cukup untuk menjatuhkan mereka. Budi menelan ludah. Kau serius ingin pergi ke sana? Tanyanya. Mereka pasti punya penjagaan ketat. Rina mengangguk. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dokumen ini. Jika kita bisa merekam percakapan langsung atau menangkap mereka saat melakukan transaksi, itu akan jadi bukti yang tak terbantahkan. Mereka mulai menyusun rencana. Rina akan menyusup ke villa dengan peralatan perekam tersembunyi, sementara Budi akan berjaga di luar untuk memastikan jalur pelarian. Kita hanya punya satu kesempatan, kata Rina serius. Kalau kita tertangkap, kita mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Malam semakin larut, tetapi mereka tidak bisa tidur. Keduanya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sangat berisiko. Namun, mereka juga tahu bahwa kebenaran harus diungkap. Jika mereka berhasil, jaringan kriminal yang telah lama menguasai Banyuwangi bisa runtuh, dan keadilan bisa ditegakkan. Saat fajar mulai menyingsing, Rina dan Budi bersiap. Ini akan menjadi misi paling berbahaya yang pernah mereka lakukan. Mereka tidak tahu apakah akan kembali dengan selamat, tetapi mereka tahu satu hal pasti, mereka tidak akan mundur. Malam itu, Rina dan Budi bersiap untuk menyusup ke villa tempat pertemuan rahasia akan berlangsung. Mereka bersembunyi di semak-semak dekat pantai, mengamati dari kejauhan. Villa itu berdiri megah dengan penerangan minim, dikelilingi oleh beberapa penjaga bersenjata. Keamanannya lebih ketat dari yang kuduga, bisik Budi sambil memeriksa jalur pelarian di peta digital. Rina mengenakan pakaian serba hitam dan memasang alat perekam kecil di balik jaketnya. Aku akan masuk melalui sisi barat, di mana dindingnya lebih rendah. Kau tetap di sini dan pantau situasi. Jika sesuatu terjadi, kita harus punya rencana cadangan, katanya tegas. Budi mengangguk, meski jelas ia merasa khawatir. Dengan gesit, Rina bergerak di bawah kegelapan malam, memanjat tembok dan mendarat tanpa suara di dalam halaman villa. Ia segera bersembunyi di balik deretan semak saat dua penjaga melintas. Napasnya tertahan ketika salah satu dari mereka berhenti sejenak, seolah merasakan sesuatu. Namun, setelah beberapa detik yang menegangkan, mereka kembali berjalan. Rina terus merayap ke dekat jendela besar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat Iwan Prasetyo duduk bersama beberapa pria berbaju formal. Salah satu dari mereka adalah pejabat kepolisian yang fotonya ada di dokumen mereka. Ia menyalakan alat perekamnya tepat saat pembicaraan mulai terdengar. Kita harus memastikan tidak ada kebocoran informasi, suara Iwan terdengar dingin. Beberapa orang mulai mengendus bisnis kita. Jika perlu, kita singkirkan mereka sebelum masalah makin besar. Seorang pria lain menimpali, uang sudah siap. Seperti biasa, tidak ada jejak.
Rina menahan napas, ini bukti nyata tentang operasi mereka. Namun, tiba-tiba suara dari belakang membuat Rina tersentak. Siapa di sana? Seorang penjaga melihat bayangannya di dekat jendela. Rina langsung melompat mundur dan berlari menuju tembok yang tadi ia panjat. Alarm berbunyi, dan dalam sekejap, seluruh villa dalam keadaan siaga. Dari kejauhan, Budi melihat situasi menjadi kacau. Tanpa ragu, ia menyalakan motor dan mendekat ke villa, bersiap menjemput Rina. Sementara itu, Rina berusaha kabur, tetapi satu peluru hampir mengenai kakinya. Dengan sisa tenaga, ia berhasil melompati tembok dan berlari menuju Budi. Naik cepat, teriak Budi. Rina melompat ke atas motor, dan mereka langsung melaju kencang di jalanan pantai yang basah. Tembakan masih terdengar di belakang mereka, tetapi mereka berhasil menjauh. Dengan alat perekam yang masih utuh, mereka kini punya bukti yang bisa menjatuhkan Iwan dan jaringannya. Namun, mereka juga tahu, kini mereka adalah target utama. Rina dan Budi terus melaju di jalanan gelap Banyuwangi, meninggalkan villa yang kini dipenuhi suara alarm dan penjaga yang mengejar mereka. Napas mereka memburu, sementara motor bergetar hebat akibat kecepatan tinggi dan jalanan yang licin oleh embun malam. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, ujar Budi, melirik ke kaca spion dan melihat dua mobil hitam melaju cepat di belakang mereka. Rina merogoh sakunya, memastikan alat perekam masih utuh. Kita harus mencapai tempat aman sebelum mereka berhasil mengepung kita, katanya tegas. Budi mengangguk, lalu mengarahkan motor ke jalan kecil yang menurun ke arah hutan di pinggiran kota. Ia tahu jalan ini cukup sempit bagi mobil untuk mengejar mereka, memberi mereka sedikit keuntungan. Mobil-mobil hitam berhenti di tepi jalan utama, sementara beberapa pria keluar dengan senjata di tangan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, berbicara melalui radio. Mereka menuju hutan, sebar tim di sana. Pastikan mereka tidak keluar hidup-hidup. Suaranya terdengar dingin dan penuh keyakinan. Di dalam hutan, Rina dan Budi berhenti sejenak untuk mengatur napas. Pepohonan lebat di sekitar mereka memberikan perlindungan, tetapi juga menyulitkan mereka untuk bergerak cepat. Kita tidak bisa diam di sini terlalu lama, kata Rina, matanya tajam mengamati sekeliling. Jika mereka mengerahkan pasukan ke sini, kita akan terjebak. Budi memeriksa ponselnya, tetapi sinyal nyaris tidak ada. Sial, kita tidak bisa menghubungi siapapun dari sini, gumamnya. Satu-satunya pilihan adalah keluar dari hutan ini sebelum mereka menyusul kita. Rina mengangguk, kita harus cari jalan menuju kota. Jika kita bisa menyerahkan rekaman ini ke jurnalis atau pihak yang bisa dipercaya, kita punya peluang untuk menjatuhkan mereka. Suara ranting patah terdengar di kejauhan, membuat keduanya langsung merunduk. Beberapa bayangan bergerak di antara pepohonan, anak buah Iwan mulai menyebar dan mencari mereka. Rina memberi isyarat kepada Budi untuk tetap diam. Mereka berjongkok di balik semak-semak, menahan napas saat dua pria bersenjata berjalan hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Saat situasi terasa semakin menegangkan, tiba-tiba terdengar suara tembakan di kejauhan. Salah satu anak buah Iwan mengangkat radio komunikasinya. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara tegang. Dari radio terdengar suara panik, ada orang lain di sekitar sini. Kami diserang. Rina dan Budi saling berpandangan. Ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk melarikan diri. Menggunakan kekacauan sebagai pengalih perhatian, mereka segera bergerak dengan hati-hati ke arah berlawanan. Langkah mereka cepat namun senyap, menyelinap di antara pepohonan menuju jalan setapak kecil yang mereka harap bisa membawa mereka keluar dari hutan. Sementara itu, pertanyaan besar muncul di benak mereka, siapa yang menyerang anak buah Iwan? Apakah ada sekutu yang tidak mereka ketahui, atau ini justru ancaman baru yang lebih berbahaya?